Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini anak-anak kita belajar tentang tema ya. Kita akan belajar tema 5 yang berjudul bertemakan pahlawanku. Anak-anak, untuk buku temanya bisa kalian download atau dibuka di link ini, oke? Nah, nanti linknya akan Bu Vito kirimkan. Kemudian, misalnya ini, saya kirimkan ya. Nah, Bu Vito akan klik itu tadi, sehingga akan terbuka Guru Zaman Now ID, dan kalian buka buku siswa semester 1. Buku siswa semester 1 kelas 4 ini ya. Nah, kemudian klik kelas 4 yang merah itu. Nah, kemudian di scroll ke atas, anak-anak klik tema 5, download di sini. Nah, ini. Maka akan tampil seperti ini. Bu, andai kata HP saya itu banyak, memorinya sudah penuh. Nah, nggak usah di-download, tapi linknya aja jangan lupa disimpan ya. Kemudian nanti kalian bisa mengklik kapan saja jika ada internetnya. Nah, ini anak-anak untuk tema 5 yang berjudul pahlawanku. Silakan kamu buka. Dan kemudian, dibuka subtema 1, pembelajaran 1, perjuangan para pahlawan. Nah, itu anak-anak ya. Coba kalian amati, ada apa gambar di situ? Ada gambar apa saja? Nah, coba yang pertama, yang kedua, ketiga, coba kalian sebutkan. Itu ada gambar apa saja? Ya, yang pertama itu adalah ada beberapa teman, banyak teman mengunjungi teman yang lain yang sedang sakit. Kemudian gambar kedua yaitu 2 anak sekolah sedang mengamati tentang kupu-kupu dan bunga. Pastinya itu tentang penyerbukan. Yang kemudian gambar ketiga ada 2 orang siswa sedang memasukkan buku ke dalam tas. Nah, coba anak-anak kalian sudah sudah mengerti ya gambar yang 1, 2, dan 3. Coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang mereka lakukan? Nah, coba dijawab di lesan saja. Karena tadi sudah Bu Vito berikan gambar 1 itu apa, gambar 2 itu apa, gambar 3 itu apa. Kemudian nomor 2, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Bagaimana pendapatmu mengenai hal yang gambar pertama, kedua, dan ketiga? Apakah kalian senang? Apakah kalian setuju? Apakah kalian menolak? Nah, coba dijawab dengan bantuan orang tua. Kemudian nomor 3, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, di situ hal baik apa? Yang pertama, gambar pertama, hal baik yang kalian contoh yaitu peduli kepada teman yang sedang sakit. Kemudian gambar 2 itu adalah mereka menuntut ilmu atau berusaha mencari ilmu tentang kupu-kupu, tentang bunga, karena dia memakai alat bantu lup. Nah, kemudian gambar ketiga itu bisa saja merapikan atau bekerja sama dengan teman untuk memasukkan buku ke dalam tas. Oke, lanjut ya anak-anak. Maaf. Kemudian, ayo kalian membaca tentang Raja Purnawarman, Panji segala raja, ya.
kalian anak-anak. Ini dibaca kalian tentang Kerajaan Purnawarman yang ada di Cirebon. Kemudian nanti anak-anak, Raja Purnawarman ini adalah, Bu Vita sedikit cerita dulu ya. Raja Purnawarman ini memerintah pada tahun 395 Masehi. Nah, itu zaman dulu ya, zaman 3 abad, pada abad ketiga. Nah, Raja Purnawarman adalah raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai, nah, yang berada di Cirebon. 2 tahun kemudian juga memperindah alur Sungai Cupu. Nah, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Akibatnya apa anak-anak? Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga ladang mereka menjadi subur. Petani tidak merasa kekeringan dan pada musim kemarau. Nah, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut pada kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, anak-anak, kecintaan rakyat kepada rajanya yaitu diwujudkan dalam bentuk ini anak-anak, prasasti Ciretum ya. Nah, itu adalah telapak kakinya Raja Purnawarman yang diabadikan dalam bentuk prasasti. Nah, anak-anak kemudian nanti kalian menulis dan menjawab pertanyaan yang nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Nah, itu kalian jawab di buku tulis. Kemudian besok dibawa ke sekolah. Nah, untuk selanjutnya, kalian mengamati dulu. Ini adalah gambar beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini anak-anak, ini adalah peta Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu bukan? Nah, anak-anak, ini ada persebaran kerajaan di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu ini adalah Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya Palembang yang berada di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua itu tadi Kerajaan Tarumanegara dan itu adalah prasasti Ciretum. Kemudian yang ketiga ini adalah ini yang dinamakan Patih Gajah Mada. Kemudian yang ini adalah Raja Hayam Wuruk. Nah, Patih ini adalah Mahapatih Gajah Mada yang sudah tersohor pengabdiannya kepada Majapahit. Nah, yang berada di daerah Mojokerto. Kemudian ada lagi, ini adalah Sultan Hasanuddin. Nah, sebutan dari Sultan Hasanuddin yaitu ayam jantan dari timur. Dia dari kerajaan Goa Tala yang berada di Makassar. Kemudian Sultan Iskandar Muda, kerajaan dari Aceh. Ini ya, yang berada di Sumatera, di Aceh sana. Nah, anak-anak, itu ada sekarang kalian amati dan bisa dibaca
Coba perhatikan gambar yang ini ya. Di situ Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Apakah kalian kagum? Nah, tentunya kalian juga kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Telah banyak dilakukan untuk rakyatnya. Nah, sambil duduk di tepi kolam yang jernih, Dayu memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman. Terus kemudian Dayu berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, sekarang Bu Fido tanya, apakah kalian tahu kenapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, karena kalian tentu saja sering melihat wajah kalian sendiri di kolam ataupun di air sungai, air di ember itu bisa. Air kolam bisa memantulkan cahaya. Nah, kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Anak-anak, kenapa wajah Dayu berada di air sehingga Dayu bisa melihat wajahnya di air kolam. Nah, itu berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Karena pada waktu itu ada cahaya yang bisa memantulkan gambar, bisa memantulkan dari air itu sehingga bisa terpantul dan bisa terlihat oleh wajah kita. Karena ada cahaya. Coba kamu bayangkan, apabila tidak ada cahaya pada malam hari yang gelap gulita, meskipun kamu berada di tepi kolam, apakah kamu bisa melihat anak-anak? Tentunya tidak bisa. Maka dari itu faktor utama adalah karena ada pantulan cahaya. Oke? Nah, anak-anak, selain kalian tadi menjawab yang menulis yang ini, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian juga tolong ini dirangkum ya, sifat-sifat cahaya. Oke, anak-anak, dari Bu Fido cukup itu ya. Nah, nanti kalian amati, ini cahaya merambat lurus yang nomor 1. Ini sudah ada contohnya bagaimana cahaya itu merambat lurus. Nah, kemudian nomor 2, cahaya menembus benda bening. Nah, besok diterangkan lagi ya sama Bu Fido ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Oke anak-anak, dari Bu Fido cukup itu dulu ya anak-anak. Selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga kalian tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.